Mm-mm. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya, anak-anak ustazah, alhamdulillah pada kalian sudah ada buku ya. Jadi kalian bisa mulai menerjemahkan satu-satu per kata dari materi kita. Kalau buku kita itu halaman 156. Beda dengan di layar ya, beda dengan di layar. Oh sama, Masya Allah, sama nih 156. Ya, 156. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Ya. Minggu lalu ya, hari Jumat ya, hari Jumat kemarin itu kita bahas bab mirasil hamli wal khunsal muskil. Bab miras ya, al-haml, anak yang ada di dalam kandungan, wal khuntha al-muskil, dan yang terlahir dua jenis kelamin yang bermasalah. Maksud yang bermasalah di sini kemarin apa? Yang belum jelas apakah dia condong ke laki-laki atau dia condong ke perempuan. Nah, jadi kalau al-hamal ya, anak yang dalam kandungan itu tetap diberikan hak warisnya ya, jangan diabaikan. Nah, adapun cara membaginya di saat dia masih ada dalam kandungan adalah dengan menahan ya, dengan menahan bagiannya dan diberikan nanti setelah dia lahir. Jadi cara menghitungnya seperti minggu lalu ya, dianggap yang ada di dalam kandungan itu dua bayi kembar ya, dianggap bagian terbesar ya, maka kita hitung dengan bagian yang terbesar terlebih dahulu, yaitu dua anak laki-laki kembar atau dua anak perempuan kembar, sebagaimana yang telah ustazah yang kita jelaskan pada pertemuan lalu. Nah, adapun ya, ternyata ketika bagian si anak dalam kandungan tersebut telah kita bekukan ya, telah kita simpan, telah kita tahan. Nah, kapan anak tersebut berhak mendapatkan warisan tersebut ya? Nah, wa yarithu wa yurathu inistahalla sorekhon ya. Anak bayi tersebut mewarisi dan diwarisi jika ada tanda-tanda kehidupan padanya. Apa saja tanda-tanda kehidupan itu? Satu kali jeritan ya, satu kali jeritan. Nah, dia lahir lalu menangis ya, satu kali teriakan. Setelah dia berteriak lalu dia meninggal ya, lalu dia wafat. Nah, maka seperti itu dianggap hidup dan warisannya diberikan kepadanya, lalu dia juga diwarisi ya. Nah, hartanya itu disimpan untuk keturunannya nanti. Karena apa? Karena dia telah memiliki tanda-tanda kehidupan meskipun hanya satu kali tangisan, atau dia bersin, atau dia menyusui ya. Dia bayi itu lahir sehat, sempat menyusu, dua kali susuan atau sekali susuan sama ibunya, dan ternyata setelah itu dia wafat, maka tetap juga hak warisannya yang telah dibagi tadi di awal diberikan kepada dia. Nah, atau didapati tanda kehidupan selain dari bergerak ya, misalkan in zahara ba'duh fastahalla ya, misalkan dia itu telah keluar dari tubuh ibunya tapi hanya separuh. Nah, lalu fastahalla, ada tanda-tanda kehidupan.
ketika bayi itu keluar dari rahim ibunya, ya, dari jalan lahir, tetapi baru separuh dan terlihat dia hidup. Nah, akan tapi ketika dia keluar seluruh bagian tubuhnya telah keluar sempurna, nah, mata dia wafat. Pas keluar separuh hidup, ternyata keluar semua wafat. Nah, maka bayi seperti itu dianggap dia wafat dari sejak awal, lam yarith, ya, maka dia tidak mewarisi, dia tidak mendapatkan warisan. Nah, in juhilal mustahil minat tawamain waqtalafa irthuhuma yu'ayyan biqur'ah, dianggap mati. Ya, lalu al-khunthal muskil, ya, yang terlahir dengan dua jenis kelamin yang bermasalah, maka ditentukan kemana dia yang lebih condong. Apakah dia laki-laki, maka dia mendapatkan warisan laki-laki. Apakah dia condong kepada perempuan, maka dia diwariskan kepada perempuan. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk ke babu mirathil mafqud. Babu mirathil mafqud. Bab warisan, ya, pembagian harta waris untuk orang-orang yang mafqud, yang hilang, seperti itu. Nah, jadi ada orang yang hilang, ya. Nah, apakah dia mendapatkan hak waris? Seperti itu. Apakah dia berhak mendapatkan harta peninggalan dari kerabatnya? Tentunya, ya. Mafqud ini orang arti al-mafqud adalah orang hilang. Man khafiya khabruhu bi asrin au safarin ghalibuhu salamatu katijaratin untuzira bihi tamamu tis'ina sanah mundu wulid. Orang yang hilang beritanya, ya, orang yang tidak ada berita, ya, au safar, atau dia hilang beritanya itu karena bersafar, ya, karena melakukan perjalanan jauh, yang mana perjalanan jauh itu umumnya perjalanan jauh itu kemungkinan ada dia selamat, ya, berkemungkinan dia selamat. Yang enggak ada kabar, ya, atau dia pergi berjalan jauh, yang umumnya perjalanan itu membuat dia selamat. Seperti apa? Tijaroh, dia melakukan perdagangan. Ya, ini zaman dulu, ya. Zaman dulu berdagang itu dari negeri ke negeri dan tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi. Nah, jadi si keluarga gimana menentukannya? Apakah dia ini masih hidup ataukah sudah mati? Nah, kalau perjalanan yang seperti ini yang umumnya selamat, seperti yang umumnya dia balik lagi walaupun mungkin 20 tahun lagi, ya, atau 10 tahun lagi. Nah, untuzira bihi tamamu tis'in, maka ditunggu kepulangannya, ya, sampai sempurna 90 tahun. Ditunggu 90 tahun sejak dia dilahirkan. Nah, jadi misalkan dia pergi berdagang di umur 30 tahun. Berarti sisa berapa lagi dari 90 tahun itu? Sisa 60 tahun lagi. Nah, itu ditunggu berarti sampai 60 tahun. Atau dia pergi bersafarnya nggak ada kabar di umur 80 tahun. Nah, berarti tunggu 10 tahun lagi. Seperti itu baru dibagikan haknya kepadanya. Jadi dia tetap dihitung, ya, tetap dihitung. Jangan di skip aja lah. Ini kan dia udah hilang, seperti itu, dia nggak ada berita lagi, udahlah dilewati saja. Tidak bisa, tetap dia dihitung, tetap dia dimasukkan ke pembagian warisan. Dan telah mendapatkan dia bagiannya, maka ditahan, ya, dan diberikan setelah dia kembali. Lalu gimana kalau in kana ghalibuhul halak?
Nah, jika perjalanannya umumnya dia wafat, ya nggak ada kemungkinan dia hidup lagi. Nah, jika dia melakukan perjalanan yang umumnya nggak ada kemungkinan untuk dia selamat, ya kemungkinan besar tuh dia wafat, ya seperti orang yang kaman gharaqa fi markab, ya kaman gharaqa fi markab, seperti orang yang tenggelam, ya gharaq itu tenggelam, seperti orang yang tenggelam di kecelakaan perjalanan, ya fi markab, di insiden perjalanan. Misalkan dia naik kapal seperti itu, ya dia melakukan perjalanan dengan menaiki kapal laut, dan ternyata kapal itu tabrakan di tengah laut, tabrakan, terbakar. Nah, fasalima qaumun duna qaumin, dan ada yang selamat, ada yang tidak. Sekelompok selamat, ya fasalima qaumun duna qaumin, ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, jadi kan kalau seseorang yang terkena insiden seperti ini, kecil kemungkinan dia hidup, ya kecil kemungkinan dia hidup. Kapal dia tenggelam, kapalnya itu terbakar, sebahagian hidup, sebagian tidak, atau bahkan yang hidup tuh hanya sebagian kecil, yang selamat itu hanya sebagian kecil, yang sebagiannya lagi hilang dan nggak ditemukan mayatnya, misal. Nah, perjalanan seperti ini ghalibuhu al-halak, umumnya itu wafat, ya. Au fuqida min baini ahli, au fuqida min baini, atau dia hilang atau dia hilang dari keluarganya, ya dia hilang, nggak tahu kemana, seperti itu, ya dia lari, pokoknya tidak ada berita tentangnya, tidak ada berita kepada keluarga tentang dia. Au fi mafazatin muhlika, atau dia itu kena bencana, ya arti mafazah ini bencana yang muhlikah, yang membinasakan, seperti longsor, ya banjir, tsunami, misalkan seperti itu. Maka gimana sikap kita bagi orang yang seperti ini? Untuzira bihi tamamu arba'i sinin, maka ditunggu sampai 4 tahun sejak dia hilang. Mundu fuqida, sejak dia hilang. Nah, jadi kalau orang yang hilangnya tetapi umumnya wafat, ya kemungkinan kecil untuk selamat, maka ditunggu sampai 4 tahun sejak dia hilang. Kemudian dibagikan hartanya kalau dia kembali. Nah, seperti itu, paham ya? Contoh, ya contoh. Sebentar ya. Oke, contohnya. Contoh. Mayit, ya. Ada zaujah, misal, ya. Ada ab tapi abnya hilang, mafqud, ya bahasa Arabnya mafqud. Ab mafqud, ayah hilang. Dan misalnya juga ada bersamanya, ada bintun bersamanya. Nah, jadi dia tetap dihitung, si ayah tetap diletakkan di pembagian warisan, ya tetap diletakkan, jangan di skip, ya. Akan tetapi kita buat simbol mafqud, ayah yang hilang.
Berapa bagian Sumun ya, karena ada bintun. Nah, ayah yang mafkud ya, ab mafkud, berapa bagiannya? Ada ada bintun ya, sohi asobah. As-sudus, bint wahdah an-nisf. Nah, jadi dia tetap dihitung meskipun dia hilang ya. Anggaplah dia ini, maka kita cari asal masalah 8, 6, 2. Berapa asal masalahnya? 24 ya, 24. Nah, 3 ya, 24 dibagi 8 3. 24 dibagi 6 4. Kemudian 24 dibagi 2 12. 12. Nah, berapa sisa? Ini 12 tambah 4 16. 16 tambah 3 19. Jadi dari 24 ada sisa 19, ada sisa 5. Maka sisanya untuk si ayah. Ini disimpan ya. Bagian ayah ini disimpan sampai dia pulang ya, sampai dia pulang. Kalau ayahnya pergi perjalanan jauh yang berkemungkinan akan kembali, berkemungkinan selamat, maka ditunggu 90 tahun sejak dia dilahirkan. Tahu-taunya pulang. Nah, maka ini diberikan. Dan seandainya ternyata dia mati ya, ternyata dia nggak pulang-pulang lagi setelah ditunggu selama 90 tahun, maka bagian si ayah ini dikembalikan kepada si bintun ya, dikembalikan kepada si bintun karena bintun lah yang paling berhak. Nah, ini nanti di permasalahan yang lain di berikutnya. Seperti itu kira-kira, wallahu a'lam. Kita lanjut. Afwan. Mana layarnya? Nah, fa'in mata muwarrithuhu fi muddatit tarabbus akhadha kullu warithin idzan al-yaqin wa wuqifa ma baqiya. Nah, jika wafat pula ahli warisnya ya, ahli warisnya wafat pula fi muddatit tarabbus, pada masa penantian kepulangan orang yang hilang tadi ya, orang yang hilang tadi. Nah, akhadha kullu warithin idzan al-yaqin wa wuqifa ma baqiya. Maka kullu waris, setiap ahli waris mengambil bagian yang pasti untuknya ya, seperti tadi si ummun ya diambil bagiannya, si zaujah dia ambil bagiannya, bintun dia juga ambil bagiannya. Wa wuqifa ma baqiya, dan ditahan yang tersisa. Ya, fa'in qadima akhadha nasibahu, dan jika ternyata dia datang ya, yang ditunggu, yang hilang tadi datang, maka dia tinggal ambil bagiannya saja. Nah, wa illam ya'ti fa hukmuhu hukmu malih, dan jika dia tidak datang maka hukumnya adalah hukum harta ahli waris yang lain. Walibakil warathati ayyastalihu ala ma zada an haqqil mafqud fayaqtasimu. Berdamai ya. Nah, jadi intinya ini semua ya yang kita baca ini dari fa'in mata sampai fayaqtasimu itu sudah tertera di dalam contoh yang Ustazah sebutkan di atas ya. Kalau ternyata si yang hilang tadi, yang mafqud tadi tidak datang, tidak kembali setelah habis masa penantiannya
ya, maka hak warisan yang telah dibagikan tadi ke dia yang udah ada kita ini kan, maka dikembalikan ke ahli waris yang paling berhak. Kalau dia datang ternyata dia pulang setelah masa penantian, ya, maka yang telah dibagikan, yang telah disimpan tadi bagiannya dikembalikan kepada dia. Nah, lanjut kita ke babu mirathil gharqa, bab pembagian warisan al-gharqa, orang yang tenggelam. Masya Allah ya, Islam ini sangat teliti ya, sangat mendalam syariatnya, dari hal-hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan salah satunya ini hukum mawaris ya, itu telah ada kemungkinan ya, telah ada disiapkan hukumnya untuk kemungkinan yang terjadi, seperti tadi hilang ya, seperti yang kemarin anak yang di dalam kandungan, seperti tadi orang yang terlahir dalam keadaan dua jenis kelamin. Nah, ini orang yang tenggelam. Masya Allah. Nah, idza mata mutawarithan, apabila wafat dua orang yang saling mewarisi, ya, dua orang yang saling mewarisi, ka'akhawain li'ab, ya, bihadam, seperti dua orang saudara seayah telah meninggal, ya, telah wafat, ya, telah wafat karena suatu kejadian, ya, atau gharaq, atau tenggelam, ya, ghurbah, Allahu a'lam ya, belum saya cari apa arti ghurbah. Nah, atau nar, atau terbakar. Juhilas sabiqu bil maut, tidak diketahui siapa yang duluan mati. Juhilas sabiq bil maut, tidak diketahui siapa yang duluan mati. Walam yakhtalifu fihi, dan tidak ada yang menyelisihinya, karena enggak ada yang tahu apakah yang satu duluan mati ataukah bersamaan. Nah, waritha kullu wahid minal akhar min tiladi malih, maka salah satu, ya, setiap masing-masingnya itu mewarisi yang lain, ya, dunama. Nah, ini akan lebih jelas contoh, ya, dengan contoh. Maka perhatikan lagi contoh sebentar ya. Nah, ini akan lebih jelas lagi dengan contoh. Saya ulangi, apabila mati dua orang yang saling mewarisi, seperti dua saudara seayah, ya, baik karena tenggelam atau karena terbakar dan nggak tahu siapa yang duluan mati, maka setiap salah satu dari mereka, ya, salah satu dari keduanya mewarisi yang lain, tetap mewarisi. Oke, kita akan lebih jelas dengan melihat contoh. Nah, contoh ya. Insyaallah kertasnya. Nih, dua orang saudara seayah, ya, misalkan saudara seayah ini kita kasih nama si Muhammad dan si Zubair misalkan. Nah, keduanya melakukan perjalanan, ya, keduanya sama-sama melakukan perjalanan. Dua-dua ini adalah saudara seayah. Ya, dua-dua ini saudara seayah. Tahu kan yang dimaksud dengan saudara seayah itu satu bapak, ya. Dua-duanya melakukan perjalanan dan dua-duanya meninggal. Meninggal. Nah, lalu si Muhammad memiliki ahli waris ibu, ya, dan dia memiliki zaujah misalkan. Si Muhammad setelah dia wafat,
Nah, dia memiliki ibu, memiliki zaujah, dan memiliki bintun. Dan memiliki bintun. Nah, lalu akhli abnya kan dia punya akhli ab nih kan? Dia punya saudara seayah. Dia punya saudara seayah. Maka tetap dihitung saudara seayahnya tadi, akhli ab. Meskipun si Zubair dan si Muhammad ini telah duluan wafat. Telah duluan wafat dan tidak diketahui mana yang duluan wafat. Tidak diketahui mana yang duluan wafat. Nah, akan tetapi cara penghitungannya tetap dihitung si Zubair sebagai akhli ab, tetap dituliskan dalam orang-orang yang berhak menerima warisan dari si Muhammad. Seperti itu. Begitu juga dengan si Zubair, dia kan udah wafat. Nah, si Zubair memiliki juga misalnya, memiliki zaujah. Nah, memiliki zaujah juga. Dan dia punya ahli ab nih, si Muhammad. Maka si Muhammad juga diletakkan di calon ahli waris. Nah, seperti itu. Jika tidak diketahui siapa yang duluan wafat. Lalu bagian mereka, bagian ini kan ini udah ada bagiannya ahli abnya. Nah, ini juga. Nah, bagian mereka akan diberikan kepada ahli waris mereka pula. Misalkan ahli abnya ini punya ahli waris nih seperti ini kan. Ini kan ahli ab, yang dimaksud ahli ab ini si Zubair. Nah, si Zubair ini punya zaujah. Nah, maka diberikan kepada dan zaujahnya, mereka bagi sendiri seperti itu. Nah, coba kita cari 1/6 ya. Zaujah ada bintun, berarti 1/8. Bintun dia sendiri 1/2. Ahli ab asobah. Nah, telah mendapatkan, nah sisa ini dibagikan ke ahli waris si Zubair. Begitu sebaliknya. Nah, namun gimana kalau ternyata si Muhammad yang duluan wafat? Si Muhammad yang duluan wafat dibandingkan si Zubair. Mereka ini pergi berdua dan ternyata naik kapal ya, kayak tadi naik kapal dan kapalnya kebakaran, meledak, dan ternyata yang duluan mati diketahui secara jelas, yang duluan wafat itu si Muhammad. Maka gimana? Nah, maka si Muhammad tidak lagi dituliskan di ahli waris si Zubair, ya, karena dia udah duluan wafat, ya. Si Muhammad tidak lagi dituliskan di ahli waris si Zubair. Akan tetapi si Zubair tetap dituliskan, ya, tetap dituliskan di ahli waris si Muhammad. Paham ya? Nah, seperti itulah orang-orang yang wafat, ya, dua orang yang saling mewarisi, atau misalnya lebih dekat lagi contohnya, ada zauj dan zaujah, ya, ada zauj dan ada zaujah. Nah, qadarullah, si zauj dan zaujah, suami dan istrinya melakukan safar. Nah, keduanya di perjalanan qadarullah wafat. Nah, ini kan zauj dan zaujah ini saling mewarisi. Kalau zaujnya wafat, si zaujah dapat, ya kan? Nah, si zaujah begitu juga. Kalau si zaujahnya wafat, si zauj juga termasuk ahli waris dari si zaujah. Nah, ini dua orang yang saling mewarisi, kedua-duanya wafat dan nggak tahu dan tidak diketahui siapa yang duluan wafat, siapa yang duluan wafat. Maka si zaujah, misalkan si zaujah punya walad, ya. Nah, zaujnya tetap ditulis karena dia termasuk bagian ahli waris si zauj, tetap ditulis. Begitu juga dengan zauj, ya. Zaujnya wafat, dia meninggalkan zaujah. Nah, ini si zaujah dituliskan di ahli waris dari zauj, dan misalkannya dia juga punya walad. Seperti itu, dua orang yang saling mewarisi, keduanya wafat dan tidak diketahui siapa yang duluan wafat. Dan ternyata setelah ditilik-tilik, si zauj yang duluan wafat. Maka zauj tidak dituliskan di ahli waris si zaujah. Sementara zaujah tetap dituliskan di ahli waris si zauj.
seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, inilah dia materi kita hari ini, anak-anak. Tentang pembagian harta warisan ya bagi ahli waris yang hilang dan ahli waris yang tenggelam. Maka ahli waris yang hilang tadi kita tentukan apakah perginya itu berkemungkinan pulang ya atau perginya itu berkemungkinan nggak pulang lagi ya. Berkemungkinan besar kepergiannya itu wafat ya. Kemungkinan hidup itu kecil disebabkan hal-hal yang tadi tenggelam atau terbakar ya atau kena bencana alam. Nah, kalau yang kepergiannya itu, kehilangannya itu umumnya selamat, umumnya bakal pulang, maka ditunggu 90 tahun sejak dia dilahirkan. Kalau berkemungkinan besar dia nggak akan pulang lagi, dia wafat, maka ditunggu selama 4 tahun. Nah, ketika keduanya pulang, maka dibagikan bagiannya yang telah disimpan tadi. Kalau yang al-gharqa, yang tenggelam, maka seperti yang udah di Ustazah contohkan. Oke, boleh tanya yang nggak paham ya. Ustazah tunggu pertanyaan kalian. Oke, sampai di sini kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.